Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau istri yang malas karena dia sudah kerja? Kalau kerja berarti nggak malas dong ya. Oke. Dia kerja, pulang-pulang kerja hanya mau urus anak batitanya saja. Padahal batita tersebut tidak mau sama ibunya. Iya, berarti dia ngurus yang dia nggak mau diurus kan jadi nggak ngurus. Istri pintar namanya. Oke, gimana kalau istri malas? Kalau dia kerja, dia mau ngurus yang batita. Padahal batitanya nggak mau. Maunya sama bapaknya. Oke, jadi dia punya alasan kan, aku nggak malas, aku mau ngurus. Tapi terus nggak mau. Ya udah. Oke. Jadi urusan kebersihan rumah, urusan masak dia nggak mau bantu. Ya, cuci gosok sudah dihandle pembantu. Ya, udah punya pembantu, dia kerja, gajinya banyak, bisa ngaji pembantu. Oke. Anak batita di daycare, lalu dia kerja gaji lebih besar dari suami. Wah, benar, gajinya besar. Kadang suka bentak suami. Wah, ini nggak benar. Padahal suami sudah bantu istri di rumah. Batitanya lebih dekat sama suaminya. Lalu istri seperti ini harus diapain? Silakan Pak Erik. Iya. Mungkin bukan isinya harus diapain ya, mungkin ya harus solusinya bagaimana mungkin Pak ya. Ya kalau tidak dari pertanyaannya mungkin ini suami istri sama-sama kerja, di mana penghasilan istri mungkin lebih tinggi, lebih banyak dari suami, dan kemudian terjadilah tadi masalah-masalah tadi. Nah Pak Jarod, kalau kepada setiap pasangan yang mau menikah, saya selalu tekankan bahwa rancangan kehidupan Tuhan buat setiap keluarga, buat pasangan suami istri itu berbeda-beda. Idealnya kan memang sebuah keluarga, suami yang bekerja, istrinya ngurus rumah tangga. Itu ideal. Dan itu bisa jadi itu rancangan Tuhan buat kita. Tetapi belum tentu juga. Kadang-kadang rancangan Tuhan juga suami istri harus sama-sama bekerja. Nah, manapun yang itu kita jalani, kita harus percaya itu semua dari Tuhan, dan semuanya sama-sama baik, sama-sama berharga. Tetapi kalau misalnya istri juga harus bekerja, ada konsekuensi yang berbeda dengan suami istri yang hanya suaminya yang bekerja dan istrinya mengurus rumah tangga penuh. Konsekuensinya adalah istri sudah bekerja, pasti dia akan kecapean setelah bekerja, dan mungkin kita harus siap bahwa dia tidak bisa maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah tangga, pekerjaan di rumah. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, mungkin salah satu solusi yang bisa diambil adalah, kalau nggak salah tadi kan pembantu atau asisten rumah tangga, sudah menangani masalah cuci dan setrika. Sedangkan kebersihan rumah masih ditanganin suami dan istri. Kenapa tidak sekalian kebersihan rumah juga mungkin ditangani oleh asisten rumah tangga, meskipun untuk itu dikeluarkan biaya lebih mungkin. Tapi saya percaya kalau suami istri kerja, itu pasti bisa tercover. Sehingga tanggung jawab itu pun tidak harus dikerjakan oleh suami. Ya, karena kita harus maklumi bahwa kalau istri sudah bekerja, pasti dia sudah terkuras energinya di pekerjaan, dan untuk pekerjaan rumah itu akan terganggu. Bahkan saya mengajak para suami, kalau istri kita juga bekerja, dia tentunya membantu penghasilan income keluarga, maka kita harus sebenarnya kasih penghargaan buat istri kita lebih. Ya. Nah, kalau solusi itu nggak mau diambil, artinya pekerjaan rumah dipekerjakan oleh asisten rumah tangga, ya coba pikirkan solusi lain. Apakah keinginan suami istri harus keluar dari pekerjaan sehingga dia bisa full ngurus semua pekerjaan rumah dan anak-anak? Kalau itu diputuskan, tentunya ada konsekuensi lain juga, yaitu apa? Pasti income, penghasilan keluarga akan terganggu atau berkurang. Nah, dari dua hal itu kira-kira mana yang bisa diambil yang terbaik yang bisa diambil? Karena juga untuk berhenti bekerja belum tentu istri akan begitu saja setuju, karena kadang-kadang ada juga wanita-wanita atau istri-istri yang dia juga memilih lebih suka kalau dia bekerja. Nah, kemudian saya hanya ingin sharing sedikit tentang saya dan istri saya waktu PPKM ini, Pak Jarod. Jadi di rumah tangga untuk pekerjaan rumah, ya kan istri saya kan di rumah, jadi sebenarnya bisa handle semua pekerjaan, tapi
kami memilih juga untuk ada asisten rumah tangga yang membantu, tapi tidak full day dan tidak setiap hari dalam seminggu ya. Jadi hanya ya pagi datang, siang pulang, dan seminggu hanya 2-3 kali datang, tidak setiap hari. Nah, selama PPKM ini, kebetulan seminggu sebelum PPKM itu asisten rumah tangga sakit. Ya, dan sakitnya cukup lama sehingga sekalian PPKM ini kita minta dia untuk istirahat dulu karena ya ada kekhawatiran dia kena COVID dan ternyata kayaknya betul kena COVID. Ya, sehingga cukup lama nggak bekerja, itu 2 bulan lebih. Nah, selama 2 bulan ini pekerjaan rumah tangga kami kerjakan berdua, pekerjaan rumah artinya ya. Dan untuk itu saya bagi tugas dengan istri saya. Ada hal-hal tertentu pekerjaan tertentu yang istri saya sepenuhnya yang lakukan. Misalnya seperti cuci pakaian, ada mesin cuci, dan masak, nyiapin makanan, itu istri full yang siapkan. Ya. Sedangkan bagian saya adalah nyapu, ngepel rumah, bersihkan kamar mandi, bersihkan kaca-kaca jendela, dan lain sebagainya. Itu full tugas saya. Saya bahkan minta istri saya jangan kerjain, biar saya saja. Meskipun karena saya ngerjain tidak bisa, artinya ya seperti tadi mungkin Ibu Harin bilang ya kalau ada asisten rumah tangga setiap kali datang dia selalu bisa bersihin, kalau saya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali begitu. Tapi ada juga hal-hal atau pekerjaan yang kita kerjakan berdua. Contohnya seperti cuci piring. Nah, cuci piring itu fleksibel. Kadang-kadang saya atau istri saya. Tapi selama saya bisa, saya yang akan kerjakan. Bahkan saya minta istri saya nggak usah kerjakan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu saya nggak bisa. Sehingga waktu saya nggak bisa, istri saya yang kerjakan. Dan ini saya jadikan kesenangan buat saya. Saya lebih suka saya bisa penuhi tanggung jawab ini, saya yang kerjakan daripada istri saya yang kerjakan. Dan kenapa saya berpikir seperti itu? Karena firman Tuhan berkata bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Tuhan dengan kita itu seperti hubungan suami dan istri. Artinya, kalau kita dengan Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, harusnya kita dengan pasangan mau melayani juga, saling melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau saya bisa handle tugas istri, saya bisa ringankan tanggung jawab dia, itu sebenarnya sebuah sukacita, jangan dianggap sebagai sesuatu kekalahan atau kerugian, dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu, nanti kehidupan rumah tangga tidak akan bisa enjoy, nggak bisa menyenangkan. Hubungan suami istri juga nggak bisa harmonis. Dan kemudian ada satu hal lagi, Pak Jarot, jangan-jangan ini ada mitos, karena seringkali orang juga hidup tanpa sadar meskipun sudah di dalam Tuhan, masih dipengaruhi oleh mitos-mitos. Contoh, selama ini banyak anak-anak Tuhan yang masih berprinsip begini, suami nggak boleh megang pekerjaan rumah, nanti sial, ya, nanti nggak dihargai, nanti nggak terhormat, dan lain sebagainya. Nah, kembali kita harus melihat atau memandang kepada firman Tuhan. Ya, selama ini saya tidak pernah baca di dalam Alkitab bahwa suami tidak akan diberkati kalau dia ngurus pekerjaan rumah. Ya, yang saya tahu suami tidak akan diberkati kalau dia tidak takut akan Tuhan. Ya, Mazmur 128 berkat atas rumah tangga berkata bahwa diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi, jangan sampai ada suami yang takut untuk mengerjakan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, karena mitos dipengaruhi oleh mitos yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa melakukan yang terbaik buat istrinya. Padahal dia bisa sebenarnya. Tetapi karena mitos itu menghalangi dia untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ya, bahkan mungkin dia melakukannya dengan ketakutan, itu juga nggak bagus juga, takut nggak untunglah, takut sialah, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu Pak Jarot. Sedangkan tadi masalah anak bungsu, ya kalau nggak salah Batita, yang tidak mau dirawat ibunya, ya sehingga maunya diasuh sama bapaknya, dan jadi ini menambah bapaknya semakin capek. Saya rasa ini bukan kesalahan istri, Pak. Ini masalah anak, bahkan bapak harus bangga bahwa, aduh, anak saya dekat dengan saya. Dan karena itu, carilah solusi yang memungkinkan, yang terbaik yang bisa diambil dari hal-hal yang memang tidak bisa dirubah. Kalau anak Batitanya memang senangnya dengan bapak, itu nggak bisa diubah, Pak. Karena itu carilah solusi yang lain. Kalau saran saya sih,
dari melihat penjelasan yang disampaikan, sebaiknya pekerjaan rumah tangga sepenuhnya bisa meminta bantuan atau diserahkan kepada asisten rumah tangga. Sehingga suami dan istri full bekerja, ya, di rumah mereka hanya disibukkan untuk mengurus anak-anak. Sedangkan pekerjaan rumah sudah diselesaikan oleh asisten rumah tangga. Mungkin itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu mungkin Pak Jarod yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Pak Jarod mungkin bisa menyempurnakan, menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Ada 3 pertanyaan yang kita nggak sempat membahas, tapi Bapak Ibu bisa ikut lagi hari Senin depan ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang satu apalagi soal perceraian. Jadi nanti saya akan berikan diulang di WA Group buku perceraian dan tanya jawab khusus perceraian. Itu ada cukup lengkap, sehingga soal perceraian dan poligami ya itu sudah ada di buku, karena bukunya kita berikan cuma-cuma. Yang menyangkut soal cerai, selingkuh, poligami itu ada di buku yang kita 245 halaman yang saya berikan dalam bentuk file PDF. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkannya di grup, atau kalau enggak ya bisa chat ke saya pribadi, nanti saya berikan bukunya ya. Yang poligami dan perceraian itu memang mesti dibahas tersendiri dalam satu sesi karena cukup panjang. Jadi nanti saya jawab lewat buku ya. Oke, kembali ke pertanyaan yang lain, tidak akan dijawab karena waktu, kita sambung minggu depan, tapi yang ini saya akan tambahkan tadi soal istri. Kalau dia bekerja, ya memang orang bekerja itu kan capek ya, sudah bekerja cari uang, maka memang setuju dengan Pak Erik, sebaiknya pekerjaan rumah tangga itu benar-benar bersih-bersih, gosok, cuci, udah emang dihandle ke pembantu aja semuanya ya, termasuk misalnya anak-anaknya 2, 3, selain pembantu mungkin tambah suster ya untuk ngasuh anak-anak. Jadi kalau pembantu dalam arti menangani nyuci, ngepel, gosok dan segala macam, maka yang menangani anak adalah babysitter. Sehingga gaji istri dipotong pembantu, potong babysitter. Nah, kalau masih ada sisa itu namanya untung gitu ya. Kalau nggak ada sisa ya sebenarnya sama aja kayak kerja sia-sia gitu ya. Karena malah nombok ya. Nah, tapi kalau memang gajinya cukup besar dan dengan bisa menggaji pembantu dan suster, nah maka suami istri tinggal menikmati hidup yang lain, jangan disibukkan dengan kerjaan-kerjaan rumah tangga kalau memang pendapatannya cukup. Nah, tapi yang saya setuju yang tidak benar dari istri adalah soal bentak suami. Nah, ini memang ini jangan ya, harusnya jangankan istri ya, suami bentak istri juga nggak baik, gitu, apalagi istri bentak suami gitu ya, itu juga bukan hal yang di sini mungkin juga memang sudah berlebihan ya, mungkin karena gaji lebih besar atau karena hal yang lain, bukan soal gaji tapi temperamen dasar atau karakter, tapi tetap yang namanya temperamen dasar pun kan harus berubah dan bisa berubah. Jadi ketika tinggal bersama dan mulai saling melukai, ya, suami merasa nggak dominan, merasa nggak dihargai, apalagi dibentaknya depan pembantu lagi, atau depan anak, itu kan menghancurkan harga diri, pride-nya, pribadinya, kedudukan dan fungsi sebagai kepala, merasa nggak sebagai kepala lagi, artinya hati yang terluka. Hati yang terluka kan berbahaya. Karena itu menurut saya soal istri tidak bekerja pekerjaan rumah tangga tidak masalah karena dia bekerja di luar rumah mencari uang. Jadi kalau dia bekerja sebenarnya bukan malas gitu ya. Kalau sudah kerja di luar rumah, pulang ngurusin gosok, suci segala macam lagi ya nggak ambruk nanti dia ya. Jadi memang nggak usah gitu ya, nggak usah ngurusi pekerjaan seperti itu, ya gajinya buat gaji pembantu, selesai kan gitu ya. Jadi kalau saya baca Amsal 31 itu kan wanita bijak di situ kan dia punya kebun anggur, punya permadani, membawa ikat pinggang kepada pedagang, dia membuat permadani, tangannya ada lentere pada pemintalan. Wah, ini wanita businesswoman yang usahanya banyak banget.
Tapi dikatakan bahwa dia mengatur pegawai-pegawainya. Jadi dia punya pegawai. Zaman sekarang berarti punya suster, punya pembantu, anaknya 3, susternya 3, pembantunya 1 masak, 1 bersihin rumah, 1-nya tukang kebun, ya nggak masalah kalau rumahnya gede. Gitu. Jadi memang seorang istri, bahkan contoh di Alkitab untuk wanita bijak, yaitu Amsal 31, itu istri nggak ngepel, nggak nyuci, nggak masak gitu ya. Tapi pegawainya banyak. Dia punya kebun anggur, dia punya pemintalan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Wanita, kalau saya sering mengajarkan wanita atau istri nggak harus bisa masak ya. Yang penting bisa GoFood, bisa Gojek gitu. Tapi seorang istri harus tahu menu. Karena kalau Alkitab berkata ibu itu merawat anak. Nah, merawat itu kayak perawat. Jadi ibu itu merawat anak. Ya, merawat itu kayak perawat. Ya, perawat di rumah sakit dulu. Oh, ini sakitnya diabetes. Oke. Makanya nasi gudeg, minumnya teh manis, buahnya duren, mati ya. Ini pasien ini apa ini? Oh, darah kolesterol. Oke. Makannya sop buntut. Itu salah menu, mati nanti pasiennya ya. Jadi perawat itu tidak harus masak, nggak ada perawat di rumah sakit. Mau masak ya, mau makan ya, tunggu ya, aku masak dulu ya, gitu nggak ada. Ya perawat dia beli makanan, pesan makanan, nanti yang masak orang lain lagi. Jadi perawat itu yang penting ngerti menu. Jadi ibu wanita itu yang penting ngerti menu. Karena dosa pertama di muka bumi itu kan salah menu ya. Tuhan bilang ini jangan dimakan, itu yang dikasih makan sama suaminya. Nah, dasar laki-laki dikasih apa aja juga dimakan gitu kan. Nah, karena itu ibu jangan sampai salah menu. Soal nggak bisa masak, nggak ada waktu buat masak. Kalau saya nggak melihat itu menyalahi satu ayat manapun juga gitu ya. Jadi tapi ibu harus tahu menu sehingga dia yang ngatur sama kokinya ya. Masa ini ya, masa ini ya. Jadi dia punya koki, punya pembantu, beli GoFood dan segala macam nggak masalah. Tapi nggak boleh beli makanan yang salah. Nah, kerajinan seorang wanita adalah bekerja. Bekerja itu tidak harus di rumah, bekerja di luar rumah, kayak Amsal 31 sekali lagi, kebun anggur, pemintalan, waduh itu bisnisnya banyak banget. Kalau zaman sekarang ya main saham di New York, punya pabrik di Lipo Cikarang, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi itu adalah seorang wanita yang rajin. Nah, tapi Amsal 31 ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Nah, kalau bentak suami berarti dia bukan wanita bijak. Wanita boleh kaya, boleh jadi ketua partai, boleh jadi bupati, berkarir. Karena Amsal 31 wanita karir. Tapi di rumah dia enggak boleh bentak suami, enggak boleh. Ya, karena dia wanita bijak, sekalipun duitnya banyak, dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Maka wanita seperti ini menuai pujian dalam Amsal 31 bagian terakhir kan, suaminya bangun memujinya, anaknya bangun memujinya. Nah ini kan karena dia bentak-bentak suami, anaknya aja nggak mau deket-deket. Jadi nanti ibu bisa kehilangan esensi seorang ibu yang anaknya jauh. Jadi menurut saya, kalau tadi ini yang bertanya suami ya, lalu istri gini harus diapain? Ya udah jangan diapa-apain ya, disayang aja, dicintai aja, atau dikasih pengarahan supaya jangan dituntut untuk pekerja yang tadi ya, saya bilang ya nyuci, masak, ngapa itu nggak usah, karena memang itu bukan tugas esensi seorang istri. Tapi yang esensi seorang istri adalah baik sama suami, baik sama anak. Nah mungkin soal baik sama anak itu bisa dikasih nasihat demi dia, sekali lagi ya. Kalau kamu tuh nggak ada waktu main sama anak, ntar anak-anak jauh sama kamu, nanti ke depannya, nah jadi demi kamu gitu. Jangan ini anak dekat sama saya jadi repot. Itu berarti kan saya. Sekali kalau nasihati harus demi yang dinasihati. Ya, itu tambahan dari saya dan sekarang saya kembalikan bukan saya kembalikan.